Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, dengan channel Number Spare. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali saya akan menyampaikan soal-soal dan bahasan. Di sini yang saya sampaikan adalah latihan soal standar Olimpiade tingkat SMP khusus untuk geometri, atau dalam bahasa zaman dulu ilmu ukur bidang. Namun sebelumnya saya mohon kesediaannya untuk memberikan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dengan membahas soal-soal tersebut. Latihan soal standar Olimpiade tingkat SMP spesial untuk geometri. Yang nomor 1, gambar berikut menunjukkan lingkaran berdiameter AB dengan titik-titik K, L, dan M membagi diameter menjadi 4 bagian yang sama. Jadi AB ini dibagi 4 bagian oleh titik-titik K, L, dan M. K, L, dan M. Dengan adanya keberadaan K, L, dan M, AB terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Tentukan berapa bagian daerah yang diarsir. Jawabnya, bagian yang diarsir itu sama dengan luas setengah lingkaran yang berdiameter 4N. Misalnya ini AK, KL, LM, MB ini memiliki panjang N, berarti kalau AB 4N, AM 3N, dan AK, KL, LM, MB masing-masing N. Maka bagian yang diarsir sama dengan luas setengah lingkaran yang berdiameter 4N ya, dikurang luas setengah lingkaran yang berdiameter 3N ditambah luas setengah lingkaran berdiameter N. Ini setengah lingkaran yang berdiameter N ini ya. Berikutnya, luas setengah lingkaran berdiameter N adalah setengah kali 1/4 pi d kuadrat. Jadi setengah kali 0,25 kali pi kali diameternya 4N, 4N-nya dikuadratkan, min setengah kali 1/4 pi d kuadrat untuk yang diameternya 3N, plus setengah kali 1/4 pi d kuadrat dengan d-nya adalah N. Ini bisa diringkas setengah kali pi kali 4N kuadrat ya, D1 kuadrat min D2 kuadrat plus D3 kuadrat. D1 kuadrat berarti yang D-nya 4N, D2 kuadrat yang D-nya 3N, D3 kuadrat yang D-nya N. Jadi 4N kuadrat min 3N kuadrat plus N kuadrat. Dengan penulisan seperti ini yang lebih ringkas, setengah kali 1/4 kali pi dikalikan dengan, nah ini dijumlahkan, 4N kuadrat berarti 16N kuadrat
3n dikuadratkan 9n kuadrat, kemudian 16n kuadrat dengan n kuadrat kan 17n kuadrat. 17n kuadrat dikurangi 9n kuadrat hasilnya 8n kuadrat. Sementara setengah kali seperempatnya kan 1/8. 1/8 kali 8 kan 1, maka hasilnya menjadi πn kuadrat ini. Nah, secara keseluruhan yang diarsir sama dengan luas yang diarsir per luas seluruhnya. Luas yang diarsir yaitu πn kuadrat, luas seluruhnya adalah setengah pi kalikan 4n kuadrat. Jadi luas lingkaran besar ini seluruhnya kan sama dengan 22/7 kali jari-jari kali jari-jari, atau 1/4 kali 22/7 kali diameter kali diameter. Kalau itu pi-nya tidak mesti 22/7, bisa 3,14. Maka hasilnya menjadi πn kuadrat, 4n dikuadratkan adalah 16n kuadrat, 16n kuadrat dibagi 4 adalah 4n kuadrat ya. πn kuadrat per 4 πn kuadrat menjadi 1/4 bagian. Inilah jawabannya untuk yang nomor 1. Tentukan berapa bagian daerah yang diarsir. Jawabannya adalah 1/4 bagian. Ini soal jawaban yang nomor 1 tentang geometri. Beranjak ke yang nomor 2 pada slide berikutnya. Nah, ini ada 3 segitiga siku-siku yang kongruen. Perhatikan gambar di bawah ini. 3 siku-siku sama kaki yang kongruen dan memiliki sisi penyiku 8 cm, disusun sedemikian hingga luas daerah yang diarsir 75 cm persegi. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir. Jawabannya, luas daerah yang diarsir sama dengan 3 kali setengah kali 8 dikurangi 3n sama dengan 75. Nah, n-nya ini apa ini? 3n, jadi setengah 3 kali setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Ini luas 1 segitiga, kan ada 3 segitiga, maka dikalikan 3 ya, karena dikalikan 3. Terus ini kan ketiga segitiga ini kan tertumpuk, maka ada 3 lapis di sini, maka 3n ini merupakan 3 lapis tumpuan segitiga tersebut. Jadi yang di luar ini sama dengan 75. Nah, jadi 3 kali luas segitiga dikurangi 3 lapisan tumpuan sama dengan 75. Berikutnya kalau dibagi 3, yang kiri dibagi 3 tinggal setengah kali 8 kali 8, negatif 3n dibagi 3n, 75 dibagi 3, 25. Kemudian setengah kali 8 itu 4 kali 8 32 kurangi n sama dengan 25. Kemudian 32 dikurangi 25 sama dengan n. Berarti n-nya sama dengan 7 cm persegi. Nah, ini luas daerah yang tidak diarsir ini 7 cm persegi. Jadi tadi bagian segitiga yang numpuk tadi itu luasnya 7 cm persegi, tadi ada 3 tumpuan. Nah, jadi ada 3 tumpuan, ada 3 lapis. Ini luasnya 7 cm persegi. Itulah jawaban nomor 2.
Beranjak ke soal nomor 3. Ini ada gambar di dalam seperempat lingkaran terdapat 2 buah setengah lingkaran yang kongruen dengan diameter 14 cm. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Jawabnya adalah luas A plus luas B sama dengan luas tengah lingkaran dengan R sama dengan 7. Luas A plus luas B sama dengan luas tengah lingkaran dengan jari-jari 7 sama dengan setengah kali 22/7, ini pi-nya, kali 7 kuadrat sama dengan 77 cm persegi. Luas D sama dengan luas persegi dengan sisi 7. Saya ulangi ya, jadi luas A ditambah luas B ya. Luas A ditambah luas B ini sama dengan luas setengah lingkaran yang berjari-jari 7 ya. Jadi sama dengan setengah kali pi R kuadrat. Ini jawabannya 77. 7 kuadrat dibagi 7 tinggal 7. Terus yang 22 ini dibagi 2 kan 11 kali 7 77 bener ya. Terus luas D-nya ini, luas D-nya adalah luas persegi yang bersisi 7 cm. Berarti sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49 cm persegi. Jadi ini bagian yang diarsir ini sama dengan luas seperempat lingkaran yang besar dikurangi A dikurangi B dikurangi D ya. Jadi luas A plus B plus C plus D sama dengan luas seperempat lingkaran dengan R 14 cm ini. Berarti sama dengan seperempat kali 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 154. Maka luas C yaitu luas A luas C sama dengan luas A plus B plus C plus D dikurangi luas A plus B plus D. Jadi luas seluruhnya ini. Luas C berarti luas yang diarsir, yang dikatakan diarsir hijau ya. Itu sama dengan A plus B plus C plus D berarti seluruhnya A plus B plus C plus D berarti seluruhnya dikurangi luas A plus B plus D. A plus B plus D berarti 154 dikurangi 126 sama dengan 28 cm persegi. Itu jawaban yang nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Jawabannya ada 3 daerah yang kita hitung luasnya, yaitu yang pertama seperempat lingkaran di sebelah kiri daerah yang diarsir. Ini seperempat lingkaran yang ada di sebelah kiri daerah yang diarsir, yaitu sama dengan seperempat kali 3,14 kali 10 kuadrat. Berarti sama dengan 78,5 cm persegi. Kemudian daerah di kanan yang diarsir ini sama dengan
luas persegi bersisi 10 dikurangi luas perempat lingkaran dengan R10 dengan jari-jari 10. Luas persegi bersisi 10 berarti 10 kuadrat ya. Luas perempat lingkaran dengan jari-jari 10 berarti seperempat kali PD PR kuadrat. Coba kita lihat ini ada kekeliruan apa tidak. Karena ini R nya ini 10 ya. Kalau ini ada seperempatnya itu tadi pastinya kalau ini diameter. Kita tinjau dulu. Luas persegi bersisi 10 berarti 10 kuadrat bener, dikurangi luas perempat lingkaran. Seperempat, oh ya benar ini, seperempat kali R, seperempat PR kuadrat. Seperempat PR kuadrat sama dengan 78. Seperempat kali 3,14 kali 10 kuadrat tadi hasilnya 78,5. Hasilnya adalah 21,5 cm persegi. Kemudian bagian yang ketiga, luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir berarti luas persegi panjang dikurangi jumlah hasil A dan B. Jadi A dan B ini. Luas persegi panjangnya adalah 15 kali 10 dikurangi 78,5 ditambah 21,5. 150 dikurangi 100 atau 50 cm persegi. Jadi daerah yang diarsir yang berwarna kuning itu memiliki luas 50 cm persegi.